Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yang ketiga, Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita semuanya, dan anugerah yang berlimpah-limpah itu dianugerahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kekasih yang dalam Tuhan Yesus, teman-teman sebaya, teman-teman seperjuangan, semualah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, ini sangat penting bagi kita, biarlah ini menjadi sebuah pengakuan iman kita juga kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami hidup dalam pengakuan yang benar di hadapan Bapa di surga seperti Petrus dalam pengakuannya tentang Engkau. Terima kasih, urapi hambamu, urapi para pendengar kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, baik teman sebaya, baik mereka yang sudah uzur, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ia bertanya kepada murid-muridnya, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan dalam renungan pagi. Di pagi hari ini dengan judul Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tema siapakah orang? Siapakah kata orang tentang Yesus? Pertanyaan ini penting, ya. Pertanyaan ini penting, ya, bagi kita untuk bisa melihat, karena pertanyaan ini akan menentukan perjalanan iman kita, kesungguhan hati kita, kebenaran kita, dan juga ketaatan kita kepada yang kita percayai. Jadi Yesus mengatakan ketika mereka sedang berjalan-jalan di Kaisarea yang indah itu, tapi kota ini kota berhala. Dia coba memancing dengan berkata kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Rupanya mereka sudah juga mendengar, ya, bahwa menurut orang-orang bahwa ia adalah
Elia, dia adalah Yeremia, dia adalah salah seorang nabi, ya. Dan itu yang mereka serap dari apa yang di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Yang sampai hari ini pun pendapat yang sama masih ada di tengah-tengah masyarakat. Dia hanya sebatas nabi, orang hebat yang dapat menyembuhkan orang, hanya sebatas itu. Dia orang yang luar biasa, Yesus itu orang luar biasa, guru moral dan teladan, sampai segitu saja. Dan saat ini di lingkungan di mana kita ada, rata-rata mempercayai bahwa Yesus hanya sekedar nabi. Nah, pendapat tentang Yesus sering salah. Saya bacakan 13 dan 14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi itu adalah pendapat yang salah, ya. Kalau hanya pengenalan kita Yesus hanya sebagai nabi, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Kita harus naik ke level berikutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus. Tapi sebelum itu saya mau katakan sebuah ilustrasi foto dan orang aslinya. Anda mungkin pernah melihat orang dalam foto dan tidak pernah melihat orang aslinya. Tentu akan berbeda antara foto dengan orang aslinya. Orang aslinya, fotonya tidak bisa bercerita. Orang aslinya bisa bercerita. Ada sesuatu pengalaman yang tidak bisa dikatakan oleh foto, tapi manusia nyatanya bisa. Dia bisa bekerja dan apa saja. Nah, begitu juga Yesus, kalau kita hanya mengenal dia lewat cerita orang lain, ya, dia hanya seorang nabi, dia hanya seorang guru agung, dia hanya seorang suci, dia hanya orang yang baik, dia hanya pengajar teladan yang baik, guru moral yang baik, itu pengertian kita tentang dia adalah pendapat yang salah. Dan itu sebabnya saya katakan tadi bahwa perlu peningkatan kita supaya pengenalan kita, apa yang kita katakan sebagaimana judul kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi siapakah kata orang tentang Yesus, tentang aku, menurut perkataan Yesus tadi? Dan ini perlu terus digulirkan, karena ada banyak sampai sekarang pendapat itu masih bercokol di tengah-tengah masyarakat. Yesus hanyalah sebagai manusia biasa. Dia hanya seorang nabi. Kalau engkau sampai mengatakan sebagai orang percaya engkau percaya hanya sekedar dia nabi, maka engkau berada di dalam pendapat yang salah. Mari kita meningkat kepada yang kedua, yang dikatakan oleh Petrus ini. Pengakuan iman, yang ketiga adalah pengakuan iman datang dari perjumpaan atau dari wahyu Allah. Jadi kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan ini yang menurut Yesus katakan di dalam ayat yang ke-15, kata Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi ini pertanyaan yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Anda harus menjawabnya.
pribadi lepas pribadi harus menjawabnya. Apakah kita sependapat dengan pendapat orang yang salah dalam berpendapat tadi hanya sebatas seorang nabi? Apa mereka tidak salah? Tidak ada yang salah dengan dia seorang nabi, dia seorang yang baik, dia seorang guru agung, dan lain sebagainya. Dia guru moral yang tidak tertandingi, dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya Yesus mau mengetahui apa pendapat mereka tentang dirinya. Jadi mereka ditanyai secara khusus, dan secara khusus pribadi lepas pribadi harus menjawab. Saya dan saudara harus menjawab, karena jawaban itu akan menentukan arah imanmu, jawaban itu akan menentukan keteguhan imanmu, jawaban itu akan meneguhkan engkau berdiri di tengah-tengah dunia, sekalipun ada banyak badai, sekalipun ada banyak persoalan, sekalipun banyak kesulitan, sekalipun banyak tantangan, engkau tidak akan tergoyahkan. Karena engkau tahu siapa yang engkau percayai. Engkau tahu siapa yang ada di dalam engkau, siapa yang menjadi backinganmu dalam hidup ini. Haleluya. Nah, Petrus menjawab, you are the son, you are the Christ, the son of the living God. Jadi engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Jadi Yesus katakan begini kepada Petrus, "Wih, hebat kamu Petrus, berbahagialah engkau, karena darah dan daging tidak akan pernah bisa memberikan pendapat ini. Karena itu dia bilang, pendapat yang kau berikan itu bukan berasal dari dirimu, tapi dari pengungkapan Bapa kepada engkau." Jadi ada pewahyuan. Ya, itu sebabnya di dalam kehidupan Petrus kita kenal bagaimana orang yang kolerik ini dengan segala semangat yang berapi-api, tapi kadangkala salah juga. Ya, kadangkala dia ini sangat tergesa-gesa memotong telinga Imam Malkus dan kemudian menyangkali Yesus setelah mengalami persoalan hendak menuju salib itu. Wah, ya, ini memang Petrus yang unik. Tapi apa yang menjadi jawaban itu? Walaupun dia melalui proses yang panjang, pada akhirnya kita melihat bahwa dia mampu berdiri tegak karena Yesus yang menopang dia, Yesus yang menolong dia, Yesus yang membuat dia tetap teguh sekalipun hendak menuju mautnya. Bayangkan ketika dia mau diperhadapkan kepada kematiannya, nah dia berkata, orang mau salibkan dia. Dia bilang, janganlah, yang aku nggak layak seperti Yesus itu. Terlalu kotor saya, terlalu najis saya. Ya udah, kalau mau salibkan, salibkan. Tapi kaki saya di atas, kepala saya di bawah. Itu karena apa? Dia telah mengalami perjumpaan yang benar-benar dengan Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau Simon Petrus, karena darah dan daging tidak mewarisi itu, tetapi Tuhan yang mengatakan itu kepadamu. Di ayat yang ke-17. Coba saya katakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, for flesh and blood has not revealed this to you, karena darah dan daging tidak mengungkapkan ini kepadamu. Ya, agak sedikit perbedaan, tapi di sana disebut manusia. Nah, jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa perjumpaan dengan Yesus itu penting.
orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia akan mengalami perubahan, transformasi dalam hidupnya. Katakan saja si Sakeus, ya. Akhirnya dia berkata kepada Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Kalau ada orang yang ku rampok atau ku jolimi, 4 kali lipat akan kubalas, akan kuberikan. Itu karena dia pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan ketika dia mengalami Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Yang tadinya menganiaya umat Tuhan, sekarang dia dikejar-kejar untuk dianiaya. Tapi apakah imannya mundur? Tidak. Karena apa? Yesus menopang dia. Aniaya, tekanan, ancaman, penderitaan, tangisan yang dialami tidak membuat dia terpisah dengan kasih Tuhan. Duri dalam daging yang tidak diangkat-angkat Tuhan tidak membuat dia menjadi lemah, tapi justru di situ menjadi kuat karena Tuhan. Jadi pentingnya di sini yang mau saya katakan, pengakuan kita kepada Tuhan adalah seperti saya memberikan ilustrasi kepada kita seperti gelap dan senter. Tentu kita pernah berjalan dalam sebuah kegelapan, ya, dalam sebuah rumah atau di mana sajalah, ya. Dan kita mungkin berjalan meraba-raba. Katakan di rumah kita, kalau sudah tiba-tiba mati lampu, kita walaupun kita sudah biasa di rumah itu, tapi kita akan terus tetap meraba-raba, ya. Kalau kita mau jalan, masalahnya dari belakang ke depan, pastilah kita meraba-raba karena gelap gulita yang begitu luar biasa. Nah, tiba-tiba seorang membuat senter menyala. Woi, lalu kita lihat, wah, luar biasa. Kita bisa lihat semuanya, ya. Itu kita bisa lihat kursi, kita bisa lihat buku, lihat Alkitab, lihat apa saja kita bisa lihat karena sudah ada terang. Nah, begitu juga Roh Kudus itu bagaikan senter bagi kita. Dia akan membuka pintu hatimu. Dia akan, kan dikatakan bahwa hidup manusia diselubungi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui. Tapi ketika Roh Kudus ada, maka selubung itu dibuka. Hati kita dibuka untuk bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena sebagaimana pengakuan daripada Petrus, you are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Berarti di sini kita lihat Mesias artinya yang diurapi atau yang juga kita kenal dengan juru selamat, sebagai juru selamat yang telah datang, yang telah dijanjikan oleh firman Allah. Dan anak Allah artinya dia bukan ciptaan, tetapi Allah sendiri yang jadi manusia. Mungkin Anda mengatakan, manalah mungkin Tuhan itu jadi manusia. Kok bodoh sekali Tuhan merendahkan dirinya. Kan itu yang sering kita dengar. Kok merendahkan dirinya jadi manusia? Karena kalau dia buat seperti itu, tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Karena perbuatan baik kita seringkali juga disertai dengan hal-hal yang jahat. Motif kita, pikiran kita, rencana-rencana kita. Dan siapa yang tahu? Hati kita. Kita mungkin membenci orang lain. Tapi kalau kita mengerti tentang Yesus yang menjadi Tuhan, kalau kita sudah hanya sekedar dia nabi, maka engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau dia telah menjelma dalam pengakuan imanmu, dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Roh Kudus akan dikirimkan kepadamu untuk membuka tabir-tabir itu, sehingga engkau mengerti akan kebenaran firman Allah. Selama selubung itu tidak dibuka dari pikiranmu, dari hatimu, engkau tidak akan mengerti firman Allah. Bagaikan senter dan kegelapan itu. Senter itu adalah tanda dari Roh Kudus, terang yang datang kepadamu. Nah,
Dia yang membuka hati kita, dan yang terakhir adalah di atas batu karang ini, ya di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi bukan di atas nama Petrus yang terombang-ambing itu, batu kecil itu, tetapi gereja dibangun di atas nama yang ajaib itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga sekalipun gereja mengalami tantangan, diganggu, dibakar, dianiaya, diancam, diintimidasi, gereja tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hancur, karena Dia yang menolong kita. Ketika Yesus hadir untuk menolong Saulus supaya jangan menganiaya umat Tuhan, Dia berkata, siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Yesus nggak dianiaya. Tapi karena gereja dianiaya, itu Yesus katakan, engkau menganiaya aku. Dirasakan oleh Tuhan sendiri penderitaan umatnya. Dan itu sebabnya engkau jangan berkecil hati. Tapi yang mau saya katakan, apakah kita tetap percaya kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Itu menjadi pertanyaan saya kepada kita. Apakah kita percaya bahwa Dia adalah anak Mesias, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Kalau kita sudah sampai kepada itu, selamatlah kita. Bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam hidup kita. Nah, ayat 19 dikatakan ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Ini kunci itu berbicara soal otoritas yang diberikan bagi gerejanya. Untuk memproklamirkan Yesus. Pengampunan dosa kepada umat manusia melalui Injil yang dipercayai. Karena kalau orang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Kalau orang tidak percaya, dia akan dihukum. Dan itu sebabnya saya mengatakan otoritas itu diberikan kepada saya dan saudara. Untuk melepaskan orang-orang yang terikat oleh setan. Orang-orang yang terikat oleh sakit penyakit. Dan yakinkah Anda bahwa Tuhan masih memberikan otoritas itu kepada kita? Percayakah kita masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk mendemonstrasikan kuasanya melalui kita? Atau sudah kita tidak percaya kepada Tuhan? Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu, ya adalah Tuhan kita. Kalau pengertian kita hanya sebatas nabi, kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang besar yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, kalau kita seorang hamba Tuhan atau seorang umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Percaya otoritas Allah. Apa yang kau ikat, ini berbicara soal apa yang kau larang. Jangan biarkan kotamu diambil alih oleh kuasa kegelapan. Apa yang kau ikat, kejahatan-kejahatan yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Artinya engkau punya otoritas untuk menjaga kotamu tetap damai. Dan kita sebagai anak bangsa, kita juga berkata kepada bangsa ini untuk tidak terjadi chaos, untuk tidak terjadi resesi. Walaupun sudah mengkhawatirkan, tetapi kita tetap percaya. Apa yang kamu ikat akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas, apa yang kamu izinkan. Kalau ada yang kita ikat, harus ada yang kita izinkan. Harus ada yang kita lepaskan. Yang kita izinkan tadi adalah segala kemurahan Tuhan, segala berkat Tuhan. Pemimpin-pemimpin kita diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan untuk membuat Indonesia ini lebih baik. Itu ikat yang tidak baik, lepaskan yang baik. Jangan engkau ikat yang baik, tapi enggak kau lepaskan yang baik. Harus lengkap. Kalau engkau ikat yang enggak baik, lepaskan yang baik. Karena supaya terisi, ya, enggak boleh kosong. Jadi kalau misalnya engkau, misalnya dalam diri kita mau lepaskan, kita mau lepaskan hal-hal terikat dengan dosa,
kita mau lepaskan itu, ya harus engkau ganti dengan sesuatu yang bermakna. Buah roka, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kebaikan dan segalanya. Supaya apa? Engkau mengerti bahwa Tuhan tidak main-main. Kalau engkau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, maka kita akan bisa mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan kalau di ayat 20-nya dikatakan di sana bahwa lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mengapa? Karena waktunya belum tiba. Jangan dulu kamu beritahu. Ya, nanti pada waktu salib dia sudah mengalami itu, baru supaya orang mengerti. Ya, dan itu sebabnya saya katakan Yesus akan terus mengendalikan gerejanya. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang percaya harus ingat, gereja tidak akan pernah pergi dari gerejanya. Gerejanya tidak akan dibiarkan oleh Yesus. Gerejanya tidak akan ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Selama, kan udah dibilang 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kalau ada 2-3 orang di muka bumi ini, 2 orang sepakat di bumi ini, maka apapun permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wah, itu sebabnya kita bangga punya Yesus itu. Jadi kalau engkau mau melihat sebuah kebaikan terjadi, wah, jangan pernah berdoa sendiri. Ya, berdoa dengan keluargamu, berdoa dengan istri, kalau yang sudah punya istri atau jemaat, pegang itu semua untuk menjadi sesuatu yang Tuhan katakan itu, otoritas itu diberikan kepadamu. Tapi pertanyaan saya, percayakah engkau bahwa dia, Yesus, adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau tidak percaya, engkau akan dihancurkan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih dan kuasa-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan si setan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, orang-orang yang sakit, Tuhan tolong supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan mereka-mereka yang mengalami pergumulan juga Tuhan tolong di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap.